Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sahabat muslim yang dirahmati Allah, kembali berjumpa lagi dalam kesempatan kali ini. Kita akan membahas tentang hukum ketika minta kikuk-kikuk setiap hari bahkan lebih. Nah, ini apa menurut Islam, teman-teman semua? Tentunya mungkin di luar sana ada orang yang mungkin kebutuhan kikuk-kikuknya itu sangat sangat ekstra, bahkan ada sampai 12 kali sehari. Nah, wah ini jos ini. Jadi sebelum kita melanjutkan tema ini, Sudi agar kiranya jangan lupa dukungannya untuk menekan tombol like dan subscribe-nya bagi sahabat semua yang belum subscribe ya. Oke, kita lanjut sahabat semua. Sebenarnya bagaimana sih hukum ketika suami minta hubungan kikuk-kikuk setiap hari menurut Islam? Nah, setelah berumah tangga melakukan hubungan kikuk-kikuk bukan hanya merupakan tindakan yang menyenangkan, tetapi juga mendapat pahala. Namun, dalam Islam, melakukan sesuatu secara berlebihan tentunya tidak dianjurkan. Lantas, bagaimana hukum ketika suami minta hubungan kikuk-kikuk setiap hari? Mari kita simak hingga akhir. Tidak ada larangan bagi seorang suami minta hubungan setiap hari menurut Islam dan hukum syariah, kecuali saat istri dalam kondisi haid atau nifas. Bahkan bila istri mengalami istihadah yang bukan termasuk dalam kategori haid dan nifas, hukumnya tetap boleh melakukan perkikuk-kikukan. Lalu, jika berhubungan kikuk-kikuk saat istri dalam keadaan hamil, yang harus dijaga adalah jangan sampai mengganggu bayi dalam kandungan. Meski demikian, hukum suami mengajak berkikuk-kikuk tetap halal ya. Hukum suami minta kikuk-kikuk setiap hari menurut Islam secara umum tetap diperbolehkan, sebab tidak ada larangan, baik dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Secara umum hukumnya boleh, bahkan sunnah yang mendapatkan pahala ketika melakukan perkikuk-kikukan setiap hari. Mengapa bisa begitu sahabatku semua? Tentunya dalam sebuah hadis disebutkan, kamu mendapat pahala bila menyetubuhi istrimu. Para sahabat bertanya, seseorang menunaikan syahwatnya lalu dapat pahala. Beliau menjawab, tidakkah kamu tahu bila seseorang melakukannya pada yang haram, bukankah dia dapat dosa? Maka kalau dia melakukannya pada yang halal, tentunya dia dapat pahala. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk merasa bersalah jika melakukan hubungan perkikuk-kikukan bersama suami istri setiap hari, karena selama dilakukan dengan pasangan sah, bukan yang tidak sah atau yang tidak halal sahabat semua. Sebab menjalankan ritual hubungan kikuk-kikuk suami istri sesuai syariat merupakan perintah dari Allah dan Rasulnya, dan orang yang melakukannya akan diberikan pahala bagi yang melakukan kikuk-kikuk. Tapi dalam catatan itu sudah dalam keadaan pasangan sah suami istri ya. Namun meskipun suami minta hubungan kikuk-kikuk setiap hari, menurut Islam diperbolehkan, tapi harus memahami dan menghormati keadaan fisik dan emosional istri. Nah, jadi suami boleh minta setiap hari perkikuk-kikukan, bahkan istri pun juga boleh minta dikikuk setiap hari. Namun harus saling memahami kondisi dan keadaan istri ya, atau suami. Umpamanya nih, suaminya lagi capek, ketiduran, berlendir, hijau akibat kecapean cari uang kan. Terus itu langsung dibenteh sama istrinya naik ke atas pakai gaya helikopter. Nah, takutnya kan nanti malah patah itu mikrofon suaminya. Nah, jadi harus ada kesepakatan dahulu kan sebelum melakukan
perkikuk-kikukan. Nah, jadi jangan juga terlalu agresif gitu. Mendesak atau memaksakan hubungan tanpa persetujuan pasangan jelas bukan perilaku yang dianjurkan dalam Islam dan dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Frekuensi hubungan kikuk-kikuk antara suami istri dalam Islam, karena hukum suami minta kikuk-kikuk setiap hari, menurut Islam telah mendapatkan jawaban ya. Hal lain yang menarik perhatian adalah seberapa sering bolehnya melakukan kikuk-kikuk. Nah, terdapat ikhtilaf atau perbedaan pendapat dari para ulama ketika membahas berapa kadar dan frekuensi berhubungan kikuk-kikuk suami istri. Hal ini terkait dengan hak istri untuk mendapatkan nafkah batin, seperti suami istri juga membutuhkan nafkah batin. Ada ulama yang berpendapat minimal sekali setiap 4 hari. Ada pula yang berpendapat minimal sekali selama masa suci. Ada yang berpendapat maksimal 4 bulan sekali. Wih, ini jarang sekali nih, 4 bulan sekali nih. Pendapat terkuat dalam hal ini adalah tergantung kemampuan dan kebutuhan masing-masing orang, serta kadar kemampuannya di dalam menahan gejolak perkikuk-kikukan, ya kan? Nah, jadi tergantung kadarnya. Ada yang kadarnya rendah, ada yang kadarnya tinggi di dalam dorongan gejolak perkikuk-kikukannya nih. Tergantung ya masing-masing pasangan ya. Pendapat yang masyhur juga adalah suami hendaknya berhubungan kikuk-kikuk dengan istrinya selama rentang 4 hari. Nah, Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan apabila dia memiliki satu istri, maka dia wajib bermalam dengannya 1 malam dari setiap 4 malam selama tidak ada uzur. Nah, ada pun pendapat yang menyatakan bahwa berhubungan kikuk-kikuk minimal setiap 4 bulan sekali, memiliki dalil sesuai dengan ketetapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dirinya mewajibkan setiap pasukan yang berjihad agar pulang menemui istrinya setelah 4 bulan, karena perempuan tidak bisa menahan lebih dari 4 bulan tidak dikikuk-kikuk. Nah, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keluar pada suatu malam menjaga rakyat. Lalu dia melewati seorang perempuan sedang bersyair di dalam rumahnya. Malam ini begitu lama, sisi-sisinya begitu hitam, menjadi semakin lama pula terasa atasku, tanpa ada kekasih yang aku bercumbu dengannya. Demi Allah, seandainya bukan karena rasa takut terhadap Allah semata, pastilah sisi-sisi tempat tidur ini sudah bergoyang-goyang. Waduh, ini seorang wanita yang kesepian dan bersyair, teman-teman ya. Nah, di zaman sahabat dulu. Maksud pastilah sisi-sisi tempat tidur ini sudah bergoyang-goyang adalah jika tidak ada rasa takwa atau takut kepada Allah, maka ranjangnya pasti akan digoyang oleh laki-laki yang lain, karena saking lamanya dia tidak tahan untuk tidak disentuh atau tidak berkikuk-kikuk dengan suaminya. Pendapat terkuat dalam hal ini yaitu hubungan kikuk-kikuk tergantung kemampuan suami dan tidak sampai menelantarkan nafkah batin istri yang apabila tidak ditunaikan akan mengantarkan kepada perbuatan yang haram. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, wajib bagi suami berhubungan intim dengan istrinya sesuai kemampuannya selama tidak mengganggu fisiknya dan melalaikan dari mencari nafkah. Nah, sahabatku semua, pendapat ini didasarkan pada ketiadaan nas atau ketentuan tegas dalam syariat yang menetapkan frekuensi atau jumlah hubungan intim. Oleh karena itu, sahabatku semua, ketentuan tersebut kembali kepada urf atau adat dan kebiasaan setempat ya. Dapat dikatakan bahwa kekuatan fisik dan syahwat mungkin berbeda-beda antar suku dan bangsa. Lalu apabila dirinci, setiap individu dari bangsa tersebut juga berbeda-beda kadar kemampuannya.
kekuatannya dalam hal perkikuk-kikukan. Jadi tidak bisa ada patokan tertentu. Sebagaimana kaidah yang berbunyi adat kebiasaan dapat dijadikan sandaran hukum. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan kaidah ini. Oleh karena itu, para ahli fikih menjelaskan bahwa istilah itu ada tiga. Pertama, yang didefinisikan oleh syariat seperti salat dan zakat. Kedua, yang didefinisikan oleh bahasa seperti matahari dan bulan. Ketiga, yang didefinisikan oleh adat dan budaya seperti lapas jual beli dan patokan berbuat baik. Al-Iman halaman 224. Itulah penjelasan mengenai hukum suami atau suami istri yang terkait dengan hubungan perkikuk-kikukan setiap hari. Semoga sahabatku semua video ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua terkait tentang seputaran dunia perkikuk-kikukan antara suami istri yang sah, pasangan yang sah ya. Jadi apakah sahabat semua ada yang gejolak perkikuk-kikukannya sampai 12 bahkan 15 kali sehari? Itu tergantung masing-masing wilayah, tergantung masing-masing manusianya, individunya, daerahnya, mungkin lain daerah, lain daya tahan, daya kemampuan dan kebutuhan. Jadi jika yang kadarnya rendah ketemu kadar tinggi, ini yang bisa berabe teman-teman. Nah, sampai 16 kali sehari jebol itu pekakas sarang burung Anda ya kan. Jadi intinya semoga dapat berimbang saja. Sebagaimana saling memahami kondisi masing-masing. Jika digenjot, digempur, di gaya helikopter 12 kali sehari, mikrofon Anda dijamin bisa keriting atau patah. Jadi oke sahabatku semua, sampai berjumpa lagi di kesempatan, dan jangan lupa bantu dukung channel ini, channel tentang dunia hubungan rumah tangga yang terkait dengan perezekian dan perkikuk-kikukan. Semoga menghibur dan bermanfaat, dan salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.